Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menghadirkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Disambut Tawat Cekikikan Saat Driver Ojol Mengantar Pesanan. Sahabat sejuta kisah, dalam setiap pekerjaan tentu ada kisah mengenai suka duka yang mewarnainya. Tak terkecuali driver ojol, bahkan tak jarang terselip cerita mistis di dalamnya. Salah satunya yang dikisahkan Andri, driver ojol asal Banjarmasin. Andri yang sebenarnya merupakan karyawan perusahaan ekspedisi harus mencari uang tambahan belakangan ini. Kelahiran buah hatinya yang pertama memaksa Andi harus bekerja ekstra menjadi driver ojol pada malam hari guna membeli popok dan susu. Saat itu seperti biasa, sepulang kerja dari gudang ekspedisi, Andri tak langsung pulang ke rumah. Dengan mengenakan jaket ojol, ia lantas mangkal di kawasan Jalan Ayani KM 4, Banjarmasin, dekat flyover. Malam itu, ia bersama rekan seprofesinya sengaja mangkal di tempat tersebut karena dekat dengan salah satu gerai fast food. Biasanya pada malam hari, banyak pesanan delivery untuk fast food tersebut. Namun anehnya, hingga waktu menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, tak satu pun orderan masuk kepada dirinya. Sedangkan teman-temannya satu persatu meninggalkan tempatnya mangkal karena sudah menerima orderan, baik itu delivery food maupun mengantar penumpang. Sempat hatinya menggerutu karena nasibnya tak semujur kawan-kawannya. Keinginan untuk pulang sebenarnya memerintahkan tangannya untuk memutar kunci kontak dan beranjak pergi. Namun, tekadnya untuk membawa pulang uang lebih demi popok dan susu buah hati membuatnya tetap bertahan. Baru sekitar pukul 21.40 WITA, keberuntungan menghampirinya. Gadgetnya berbunyi menandakan adanya orderan delivery food masuk untuk segera dilayani. Tertera pada layar gadgetnya, seorang perempuan memesan paket makanan di gerai fast food tak jauh dari tempatnya mangkal. Setelah berdiskusi singkat terkait makanan yang dipesan dan lokasi pengantaran, ia pun langsung memesan makanan yang diinginkan oleh si pemesan. Lokasi pengantaran sesuai dengan titik, Mbak ya? Ucapnya menirukan catnya dengan si pelanggan. Kata ia pun muncul sebagai jawaban pertanyaannya. Setelah dipesan dan dilakukan pembayaran, makanan seharga 130.000 tersebut, ia langsung meluncur ke lokasi pengantaran sesuai dengan GPS. Ia menyebut saat itu GPS memandu dirinya untuk mengarah ke salah satu komplek di Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin. Namun, setibanya di lokasi titik GPS, Andri kebingungan. Pasalnya, lokasi GPS mengantarkannya ke ujung komplek yang dimana kanan kirinya hanya persawahan. Di situ ia sudah mulai tidak enak hati karena peta tidak berhenti di kawasan yang ada rumahnya, namun menuju lokasi yang sepi. Ia pun mencoba menghubungi nomor yang tertera sebagai pemesan. Setelah diangkat, ia pun menanyakan lokasi pengantaran yang benar. Namun jawaban di ujung telepon menyebut si pemesan bisa melihat kedatangan Andri dan memerintahkannya untuk maju sedikit. Meski merasa heran karena tidak melihat orang atau rumah di depannya, Andri tetap mengikuti perintah si pelanggan dari ujung telepon. Namun, alangkah kagetnya Andri sesaat dirinya memajukan motor. Suara tawa cekikikan yang ujarnya khas kuntilanak pada acara TV terdengar sangat keras di telinganya. Suara itu ujar Andri seakan sangat dekat dengan telinganya. Saking takutnya, Andri mengaku seluruh bulu di tubuhnya serasa berdiri. Namun nalurinya memerintahkan dirinya untuk memutar posisi motor dan meninggalkan tempat tersebut. Saking paniknya, paket makanan yang sebelumnya dipesan terjatuh. Andri tak mempedulikan lagi barang pesanan yang jatuh berantakan. Setelah berhasil memutar motornya, Andri sempat menoleh ke belakang. Ia melihat sesosok wanita yang berdiri di antara padi yang ada di persawahan tersebut. Andri pun langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut.
Saking kencangnya memacu motor metiknya, ia sempat diteriaki penjaga di depan komplek untuk memelankan motornya. Setibanya di rumah, Andri langsung menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Namun anehnya, saat ia membuka dompet, uang berupa 2 lembar 50 ribuan dan 3 lembar 10 ribuan yang digunakan untuk membayar pesanan makanan masih berada di dompetnya. Padahal seingatnya uang tersebut telah diserahkan kepada kasir Grab Fast Food untuk membayar pesanan. Selain itu, ia membuka histori pesanan di aplikasi ojol miliknya. Tidak ditemukan pesanan atau panggilan telepon yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perempuan misterius tersebut. Bikin merinding ya ceritanya. Nah, kalau Anda punya pengalaman mistis, mungkin pengalaman tidak harus dari Anda sendiri ya, dari teman Anda, saudara, atau siapapun. Kemudian Anda ingin menceritakan di channel Sejuta Kisah, silahkan kirim via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Atau yang ingin mengirimkan lewat WhatsApp, ditunggu untuk durasi bebas. Boleh 10 jam, boleh 20 jam, pokoknya sesuka hati Anda ya. Satu yang pasti jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.